Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal. Pada yang sama kita muliakan dan kita hormati para ulama kita, para kiai kita, para tokoh, para sepuh kita, segenap pengurus DKM daripada Masjid Al-Barakah yang sangat kita cintai ini. Dan di sini hadir cukup banyak tuan-tuan guru kita. Di sini ada Ustaz Jamal, tadi juga ada Kiai Hasani, pimpinan pondok pesantren. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena cukup banyak para asatidz, para ustadz, para kiai yang hadir bersama kita pada pelaksanaan sholat Jumat kita kali ini. Dan saya sendiri datang kemari tidak sendirian, tapi didampingi oleh para menantu saya. Ini tadi yang jadi imam Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Saya punya menantu, menikah dengan putri saya yang kelima. Kemudian tadi yang membaca zikir Habib Alwi bin Sumaid, ini juga menantu saya. Ini menikah dengan putri saya yang pertama. Kemudian ada Habib Muhammad bin Husain Attas yang tadi membaca doa. Beliau adalah ketua umum DPP Front Persaudaraan Islam FPI yang baru, ya ikhwan. Dan beliau juga menantu saya, menikah dengan putri saya yang kedua. Dan alhamdulillah hari ini juga tadi kita sudah sama dengarkan khutbah yang luar biasa, begitu bagus yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Umar Al-Attas, ya ikhwan. Dan betul yang beliau sampaikan, ini zaman memang sudah zaman penuh fitnah yang kita harus berhati-hati, saudara, karena ada gerakan-gerakan sistematis dan masif untuk mengadu domba antara kiai, ulama dengan habaib. Padahal sejak zaman Wali Songo, saudara, sampai hari ini hubungan Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi, hubungan para habaib, hubungan mereka dengan para ulama, para kiai sepanjang zaman begitu sejuk, begitu damai, begitu penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, saling menopang, saling mendukung, saling menolong satu sama lainnya. Alhamdulillah. Hanya karena perbuatan beberapa oknum, saudara, kemudian ingin merusak segala kedamaian, ketenangan dan kehangatan hubungan tersebut. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh khatib kita yang luar biasa, semoga bisa menjadi perhatian kita semua, bisa menjadi pedoman kita semua. Jangan mau kita diadu domba. Mudah-mudahan Allah selalu menyatukan kita. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, agama Islam yang kita peluk ini adalah agama yang sangat indah, ya kawan. Kenapa kita katakan sangat indah? Karena agama ini pertama yaitu syamil wa kamil. Syamil artinya dia itu komprehensif, lengkap. Apa aja ada dalam ajaran Islam. Itu syamil. Nah, dia juga kamil. Kamil artinya sempurna. Nah, kita tahu Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, pada hari ini ya Muhammad, yaitu telah aku sempurnakan agama. Maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Jadi kalau Allah sudah nyatakan akmaltu, aku udah sempurnakan, saudara. Jadi nggak usah ragu lagi dengan kesempurnaan Islam, ya. Dan para sahabat Nabi juga pernah menyatakan, saudara. Para sahabat Nabi pernah menyatakan bahwa allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Apa kata mereka? Kata mereka, Nabi telah mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu, lengkap udah, hatta al-khara', sampai urusan jamban kami diajarkan. Nah, maksudnya urusan jamban, bagaimana masuk ke WC, apa yang dibaca, bagaimana keluar dari WC,
bagaimana cara jongkok, bagaimana etika buang air kecil, bagaimana etika buang air besar, bagaimana wajibnya istinja, bagaimana cara istinja, saudara, semua diajarkan. Nah, jadi kita udah nggak usah ragu lagi kalau urusan jamban aja diajarin, apalagi urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan politik, urusan keuangan, saudara, urusan syariat, urusan ibadat, urusan muamalat, lengkap dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi Islam ini agama yang sangat indah. Pertama, karena memang agama ini agama yang syamil dan kamil, saudara. Yang kedua, saudara, yang kita perlu tahu juga keindahan ajaran Islam adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Oh, ini luar biasa ini ya kawan, ini kaidah luar biasa. Ini qaidatun azimah, sudahlah, dalam urusan beragama tidak ada paksaan dalam agama, kata Allah. Enggak ada, saudara. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Apa Allah katakan kepada Nabi, wa qulil haqqu min rabbikum, katakan wahai Nabi, yang hak itu datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa mau kafir, kafirlah. Subhanallah. Enggak ada dipaksa-paksa ya kawan. Yang penting Allah udah tunjukin ini jalan yang benar, ini jalan yang enggak benar. Ini jalan taufik dan hidayah. Ini jalan untuk menjadi orang saleh. Kalau enggak begini akan jadi toleh. Allah udah tunjukkan semua, tinggal manusianya mau pilih yang mana, sudah. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang beriman, yang mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, karena itu saudara, dari kaidah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Satu, nggak boleh ada orang Islam yang memaksa siapapun orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam, saudara. Nggak boleh, haram. Haram, saudara. Nggak boleh kita paksa siapapun untuk percaya Islam, paksa siapapun untuk masuk ke dalam ajaran Islam, paksa siapapun untuk memeluk agama Islam. Haram. Jadi dalam Islam nggak ada paksaan ya. Nggak boleh kita maksa-maksa orang. Bahkan dalam urusan ibadat, muamalat juga, saudara, kita nggak boleh maksa orang lain, saudara. Nggak boleh orang nggak mau jual barangnya kepada kita, kita paksa suruh jual. Haram, saudara. Nggak boleh. Orang nggak mau bercerai dipaksa suruh bercerai, saudara. Dalam rumah tangganya nggak boleh. Nggak ada paksaan dalam ajaran Islam, saudara. Bahkan satu hadis mengatakan soal harta umat Islam, apa kata Nabi? La yahillu malu mri'in illa bi tibin nafsi minhu. Tidak halal harta seseorang itu, saudara, digunakan, dipakai, dimanfaatkan oleh siapapun kecuali dengan keriduan daripada jiwa pemiliknya, saudara. Subhanallah. Kita memakai barang orang nih, jangan kata nyolong, jangan kata mencuri, sekedar pakai, nggak pakai izin, haram, saudara. Apalagi maksa, nggak boleh. Orang punya tanah kita paksa harus jual kepada kita. Orang punya harta kita paksa harus diberikan kepada kita. Haram, saudara. Nah, terus muncul pertanyaan, kalau dalam agama Islam nggak ada paksaan, Habib, kenapa kita dipaksa sholat? Nah, ini ada yang nanya nih, iseng nanyanya, saudara. Nanyanya iseng, kan kita udah nggak mau sholat, kenapa dipaksa? Saudara, ada paksaan, ada kewajiban. Anda bekerja di pabrik atau di perusahaan, sebulan digaji 10 juta. Anda harus masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bukan paksaan, ente dibayar. Wajib saudara datang. Lu terus tahu-tahu mau mengatakan, hanya dipaksa nih kerja, pale lu bomenyan. Nah kan lu digaji tiap bulan, digaji 5 juta, digaji 10 juta, ya lu kerja. Saudara, kalau nggak mau kerja, ya lu jangan makan tuh gaji. Betul? Saya mau tanya, jadi masuknya kita ke kantor dari jam 8 sampai jam 4, paksaan atau kewajiban? Paksaan atau kewajiban? Nah, saya memberikan contoh yang mudah dicerna oleh orang awam supaya bisa membedakan antara paksaan dengan kewajiban. Nah kalau ente nggak dibayar, ente nggak digaji, saudara, nggak dijamin apa-apa, diseret, disuruh kerja, itu romusa. Nah, di zaman Jepang itu disebut romusa, di zaman Belanda disebut rodi, saudara. Itu kerja paksa, haram, nggak boleh. Masa orang kerja, saudara?
Mau suruh orang kerja dengan kesukarelaan dia atau gaji bayar, itu namanya kewajiban. Kira-kira jelas gak? Begitu juga sholat. Lah kan ente dikasih rezeki dari Allah, ente dikasih nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau menghitung-hitung nikmat Allah, sudah nggak bakal bisa ente hitung. Nikmat mata untuk memandang, nikmat telinga untuk mendengar, nikmat lisan kita untuk bicara, nikmat jantung kita untuk memompa darah dialirkan ke seluruh tubuh, nikmat paru-paru kita untuk bernafas, nikmat kaki kita untuk berjalan, nikmat tangan kita saudara untuk bekerja. Macam-macam nikmat Allah berikan kepada kita. Terus Allah suruh sholat. Itu namanya kewajiban. Nah kalau ente nggak merasa dipaksa, anda dipaksa di sholat, ya lu jangan melihat pakai itu mata, lu jangan mendengar pakai itu kuping, lu jangan bernapas dengan lu punya paru-paru. Itu semua pemberian Allah, betul? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi sholat paksaan atau kewajiban? Puasa Ramadan paksaan atau kewajiban? Zakat paksaan atau kewajiban? Nah harta kita dari Allah, Allah yang kasih kita harta, Allah suruh bayar zakatnya saudara. Itu kewajiban namanya, bukan paksaan. Jadi jangan ada yang menganggap agama ini sebagai belenggu, agama ini sebagai paksaan. Ini ajarannya Karl Marx, begitu saudara. Karl Marx, berdengkotnya komunis dunia saudara, itu mengatakan agama ini belenggu, agama ini penjara. Jadi orang yang beragama itu dibelenggu, dipenjara oleh ajaran agama. Begini gak boleh, begitu gak boleh, ini haram, ini dilarang. Jadi dia bilang itu belenggu. Jadi bagi orang-orang komunis saudara, orang beragama itu dibelenggu, dipenjara, diperbudak oleh ajaran agama saudara. Makanya akhirnya Karl Marx menyerukan untuk melakukan revolusi mental. Revolusi mental itu punya Karl Marx, bukan punya Jokowi saudara. Jokowi kan nyontek doang. Itu punya siapa? Karl Marx saudara. Dia menyuruhkan sedunia, orang sedunia, ayo revolusi mental. Apa yang dimaksud dengan revolusi mental? Bebaskan jiwamu, bebaskan hatimu, bebaskan pikiranmu dari belenggu ajaran agama. Ini gak betul ajaran begini saudara. Jadi agama dianggap paksaan, agama dianggap penjara, agama dianggap belenggu. Kita beragama dianggap diperbudak oleh agama. Makanya lihat tuh perilaku mereka yang suka nyerang Islam sekarang. Nah, kalau kita ini lagi khusyuk ngaji, kita lagi khusyuk ibadah, apa mereka bilang? Mabok agama. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Mana dia orangnya? Ya, ntar kalau ada santri-santri nih memerangi judi, memerangi narkoba kayak FPI dulu saudara, apa mereka sebut? Preman berjubah. Kan ada yang ngomongin begitu saudara. Ini dia nih, ini anak-anak buah Karl Marx ini ya kawan. Yang dia itu anti-Islam, Islamofobia, takut benar dengan ajaran Islam, dan Islam selalu difitnah oleh mereka. Nah, makanya kita saudara semua yang ada di sini, yuk mari kita beragama tanpa paksaan. Enggak ada paksaan saudara. Sholat wajib, itu pun saudara, kalau nggak bisa sholat berdiri boleh duduk. Nggak bisa sholat duduk saudara, nggak bisa sholat duduk, lalu apa? Boleh sholat berbaring. Nggak bisa sholat berbaring, boleh sholat pakai isyarat kepalanya. Nggak bisa juga pakai isyarat mata, nggak bisa juga pakai isyarat hati, nggak bisa juga sholatin rame-rame. Ya kalau mah hati nggak bisa juga, kelewatan saudara. Sholat pakai hati saudara. Artinya apa? Sholat itu kewajiban, bukan paksaan. Dan tata caranya pun disesuaikan dengan kemampuan kita. Saudara, subhanallah, indah ini Islam. Puasa Ramadan, saudara, itu kewajiban bukan paksaan. Yang gak bisa puasa karena sakit, gak usah puasa. Kalau sakitnya bisa sembuh, qada di waktu sehat. Kalau sakitnya gak bisa sembuh, cukup bayar fidyah. Subhanallah, indah Islam saudara. Bukan paksaan, kewajiban saudara. Zakat, haji, kewajiban bagi siapa? Yang mampu. Yang gak mampu, gak wajib. Subhanallah, indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Islam ini indah, gak boleh ada main paksa, gak boleh saudara. Gak boleh. Saudara
Ada pemimpin tiap hari kerjaannya ngebohong, rakyat disuruh percaya sama bohong nih. Dipaksa percaya, saudara. Kalau nggak percaya, anti NKRI. Kalau nggak percaya sama bohong dia, anti Pancasila. Waduh, pala lu bomenyak. Ya percaya nggak percaya kan urusan kita. Omongan lu bener, gua percaya. Omongan lu bohong, ya gua nggak percaya. Betul, betul. Tiap hari bohong, pagi bohong, siang bohong, malam bohong, bertahun-tahun kita dibohongin. Kita yang dibohongin kasihkan lagi ngebohong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saking asiknya kita bohong, muncul dai-dai tukang bohong. Katanya bisa ngomong sama semut lah, katanya jaga neraka lah. Yang terakhir dia bilang video call sama malaikat. Unyil. Ini yang begini-begini MUI jangan diam. MUI itu mesti jemput bola, jangan nunggu laporan. Kalau nunggu laporan itu sama juga MUI itu mobil mogok nunggu didorong. Jangan, oh ini meresahkan masyarakat, oh ini menyesatkan umat. Bicara, sampaikan. Mau ada yang lapor ke, nggak ada yang lapor ke, selamatkan umat, saudara, dari segala kebohongan. Nah ini dia nih, karena kita satu dekade hampir 10 tahun tiap hari dibohongin, jadi asik sama bohong. Orang bohong kita ketawa, orang bohong kita ketawa. Nah, tiap hari kita dibohongin melulu. Maka saya mau ajak semua di sini nih, kita wajib jadi generasi saudara yang bersih dari kebohongan. Betul? Siap melawan kebohongan, siap melawan kebohongan. Takbir, sallu ala nabi. Jangan hidup dalam kebohongan, saudara, nggak boleh. Dan umat jangan dipaksa untuk percaya dengan kebohongan. Paksaan ini nggak boleh. Ini paksaan sekarang ini lebih gawat lagi, saudara. Umat sekarang punya tanah dipaksa suruh jual itu tanah, saudara. Udah gitu cara maksanya jahat. Oh ini satu wilayah nih, mau dibebasin nih oligarki, saudara. Tanah di situ 1 meternya 5 juta sampai 10 juta, saudara. Oh, kenapa? Karena NJOP-nya aja udah di atas 6 juta, saudara. Nah rakyat merasa yang gak apa-apa lah digusur asal gantinya bagus, kan begitu? Betul? Betul? Tahu-tahu NJOP-nya dikurangin, diturunin, saudara. NJOP-nya dari 5 juta per meter jadi 50 ribu. Ditulis 50 ribu, rakyat seneng. Pajaknya kecil banget deh. NJOP 50 ribu. Lagi girang nih, pajak turun karena dianggap NJOP 50 ribu. Bulan depan dipaksa jual 60 ribu, saudara. Dengan alasan apa? Ini pembelian sudah di atas NJOP, dipaksa untuk jual 60 ribu per meter, saudara. Dan ini sedang berlangsung di negeri kita. Ini sedang berlangsung di sekitar ibu kota kita, saudara. Rakyat diusir-usirin, rakyat dipaksa untuk bayar dan yaitu menjual daripada dia punya tanah dengan harga yang tidak masuk di akal. Kalau nggak mau ditangkap, nggak mau diperkarakan, biadab. Jadi ini kok main paksa-paksa nih, apa urusannya, saudara? Semua serba dipaksa. Nggak boleh dong. Allah saja yang menciptakan manusia, yang maha tinggi, maha mulia, maha kaya, nggak maksa hambanya, saudara. Allah maha kaya, Allah pemilik kita semua, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pencipta alam semesta, saudara. Allah yang pencipta alam semesta enggak pernah maksa hambanya, saudara. Enggak. Nah maka itu saya mau sampaikan di sini kepada semua umat Islam, khususnya mereka yang punya wewenang dan punya jabatan. Stop pemaksaan terhadap rakyat, saudara. Stop sikap diktator. Stop sikap otoriter. Stop, saudara, daripada sikap menindas rakyat. Haram. Boleh ditindas, nggak boleh dizolimi, saudara. Kenapa? Karena keadilan itu buat semua, saudara. Jangan lupa justice for all, al-adalah itu lil kul. Yang namanya keadilan untuk seluruh umat manusia, mau muslim bukan muslim, saudara. Siapapun dia wajib diperlakukan dengan adil. Nggak boleh ada yang maksa siapapun untuk dia melepaskan harta bendanya tanpa keridhaan dari dirinya. Haram. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya, siap gak lawan tukang paksa? Ayo saya mau tanya semua, kalau ada yang maksa-maksa siap lawan gak? Siap gak? Preman-preman malakin warung-warung, ada gak? Ada gak? Preman-preman yang begitu
bikin buang ke got. Nggak boleh menpaksa. Wah, tiap warung wajib bayar sekian, wajib bayar sekian. Kalau nggak bayar diganggu, warungnya dibakar. Kurang ajar. Nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya sekali lagi, main paksa boleh tidak? Main paksa boleh tidak? Ada yang jawab, Habib, tapi kan pajak itu kewajiban, bukan paksaan. Betul. Tapi pajak itu harus disesuaikan kemampuan rakyatnya. Saudara, ini gimana ceritanya? Saya dapat berita kaget. Sawah sekarang per meternya pajaknya per tahun 900.000. Nggak salah 900.000 per meter. Setahunnya mesti dibayar itu pajak sawah. Semeter cuma dapat beras berapa kilo. Itu pun sekian 6 bulan baru panen. Terus dipajakin gede-gedean. Pantas saja petani pada miskin. Pantas saja petani pada melarat. Saudara, di luar negeri petani kaya-kaya. Di luar negeri petani berkemampuan. Tapi di negeri kita petani jadi kalangan fuqara masakin, miskin, melarat. Kenapa? Karena dikerjai terus. Karena petani di negeri kita nggak boleh jadi orang kaya. Yang boleh jadi orang kaya hanya oligarki busuk saja. Maka itu hari ini kalau saya cerita tentang la ikraha fiddin, saudara, dimensinya luas. Bukan hanya nggak boleh maksa orang luar masuk ke dalam Islam, tapi nggak boleh juga memaksa orang dalam ibadat maupun muamalat. Saudara, nggak boleh. Nggak boleh kita memaksa-paksa orang kalau dia nggak mampu, jangan dipaksa. Begitu juga dalam urusan pajak. Boleh, silahkan ambil pajak dari rakyat untuk bangun negeri, saudara. Tapi ada syaratnya, saudara. Salah satunya syaratnya nggak boleh menjadi beban yang berat buat rakyat. Nah, makanya pajak itu mesti disesuaikan dengan kemampuan rakyat, saudara. Yang kedua, ini yang paling penting syaratnya, itu pajak jangan dikorupsi.